LPI, selamat pagi. Saya Taruni Dewasa Faradika Putri Bastian, NIT 202042113, Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja bagian yang ada di kereta inspeksi beserta fungsi-fungsi yang ada pada bagian tersebut. Saya menjelaskan ini dalam rangka untuk mengerjakan tugas yang mana teknik pengoperasian sarana kereta api. Langsung saja kita mulai pada bagian komponen kereta di bagian luar, yakni kita lihat untuk pengecekan hariannya. Yang pertama saya akan menunjukkan nampaknya kereta inspeksi seperti ini. Kita lihat di sini ada logo di bagian badan kereta yang bertuliskan kereta inspeksi. Di sini kereta inspeksi ini berada di Workshop Politeknik Perkeretaapian Indonesia, yang mana tertera logo Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Selanjutnya di sini ada semboyan 21 yang merupakan batas akhir dari kereta. Jadi kalau semboyannya di sini berarti muka keretanya ada di sebelah sana. Lanjut saja untuk pengecekan harian, saya akan memperlihatkan bagian engine kereta. Di sini kita perlu mengecek apa saja yang ada di bagian engine kereta. Di sini kita cek manakala ada barang yang tidak seharusnya ada di sini, kita lihat. Dan apabila ada hewan atau sejenisnya, kita harus singkirkan agar tidak mengganggu kinerja dari engine sendiri. Untuk bagian ini merupakan tempat untuk bahan bakar, yang mana kita bisa mengecek bahan bakar ini bagaimana isi, dan sebaiknya kita fullkan isinya ketika akan digunakan. Selanjutnya kita beralih pada bagian depan kereta. Di bagian depan kereta ada rangkai dari kereta inspeksi ini. Untuk selanjutnya ada isolasi ini untuk kita cek apakah ada kebocoran dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, kita langsung saja ke bagian selanjutnya. Oh ya, pada kereta inspeksi juga kita harus memastikan bahwa go-no-go itemnya sudah ada. Yang satunya adalah lampu tamu. Lanjut saja pada bagian selanjutnya. Pada bagian ini kita sama, ini pintu lain dari engine yang tadi kita sudah buka. Di sini kita melakukan pengecekan yang sama terkait dengan apa saja yang tidak seharusnya ada di dalam sini, kita harus singkirkan. Seperti ini namanya adalah radiator, yang mana ini untuk pendinginan dari engine sendiri. Di sini kita lihat apakah ada hal yang tidak normal pada bagian ini. Jika ada, kita perlu ada pemeriksaan atau perawatan lebih lanjut. Oke, selanjutnya untuk pengecekan engine ini kita tidak lupa untuk mengunci pintu engine dengan rapat, karena jika pada saat dioperasikan pintu engine-nya tidak tertutup dengan rapat, ini akan mengganggu keselamatan dan dapat menyebabkan terjadinya sebuah tragedi atau nanti bisa membahayakan dari kereta inspeksi sendiri. Selanjutnya ini ada bagian pendeteksi kereta inspeksi yang akan digunakan di malam hari, yang mana ini akan 921 dengan cara lampu ini akan hidup. Oke, lanjut saja pengecekannya. Kita pada bagian bawah ini kita juga perlu lihat apakah ada kabel-kabel yang terjadi kebocoran atau terindikasi terjadi kerusakan atau ketidaknormalan, itu kita harus mengecek. Oke, kita harus mengecek apakah ada yang oli menetes atau dan lain sebagainya. Kalau ada oli menetes, kita perlu cek bagian olinya ini apakah ada kebocoran dan lain sebagainya. Lanjut kita ke sini, seperti biasa ini bagian mobil kereta, dan ini seperti biasa untuk pembuangan keretanya. Selanjutnya kita beralih pada bagian muka yang lain dari sisi kereta inspeksi ini. Dari sini saya kira untuk penjelasan pada bagian luar kereta ini akan saya lanjutkan ke pada bagian dalam kereta atau bagian utamanya pada meja pelayanan yang ada di kereta inspeksi ini. Teman-teman, kita lanjut penjelasan kita terkait nama komponen dari kereta inspeksi sendiri. Di sini saya akan masuk ke dalam bagian kabin kereta inspeksi. Untuk kita masuk ke dalam kereta inspeksi sendiri,
kita mengarahkan tuas pintunya ini ke atas. Jadi ini berbeda dengan pintu pada umumnya yang diarahkan ke bawah. Ini diarahkan ke atas untuk membuka pintu dan lanjut kita masuk ke dalam. Oke, kita sudah berada di dalam kabin dari kereta inspeksi ini. Di sini kereta inspeksi terdapat 2 engine dan 2 meja pelayanan. Yang mana saya akan menjelaskan salah satu dari meja pelayanan kereta inspeksi. Untuk engine satunya berada di sini dan engine yang lain berada di sebelah beda muka dari kereta inspeksi sendiri. Lanjut kita ke meja pelayanan. Oke, di meja pelayanan ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang power command. Bagian ini merupakan power command yang difungsikan untuk menyalakan kereta inspeksi. Dengan cara kita dapat menyalakan mulai dari saklar merah ini dan tombol yang berlambangkan lingkaran. Kemudian di sini ada 2 tombol putih yang harus kita tekan. Kemudian ini ada alat untuk komunikasi pengendali dari kereta inspeksi ini dengan pengawas sekitar. Di sini ada display AC untuk mengendalikan suhu ruang. Selanjutnya di sini ada beberapa meteran. Yang pertama ada speedometer yang berfungsi untuk melihat berapa kecepatan kereta inspeksi ketika berjalan. Selanjutnya ada full meter untuk mengecek berapa banyak bahan bakar yang ada pada tangki kereta inspeksi. Selanjutnya ada meteran BP dan MR. BP itu brake pad dan MR itu main reservoir. Yang mana di sini ditunjukkan dengan 2 jarum, yaitu MR jarum merah dan BP jarum hitam. Selanjutnya ada cylinder pressure. Cylinder pressure ini digunakan untuk mengecek berapa tekanan pengereman. Untuk sistem kerjanya, jika BP dan MR ini kita dapat melihat berapa udara tekan yang ada pada pipa-pipa udara yang ada di kereta inspeksi. Kalau cylinder pressure tadi untuk melihat tekanan pengeremannya. Jadi pergerakan dari jarumnya ini saling berlawanan. Kemudian ada voltmeter DC. Voltmeter DC ini berfungsi untuk melihat seberapa energi yang dihasilkan oleh engine kereta inspeksi. Lalu ada clock atau jam, yang mana jam ini disesuaikan dengan jam pusat dalam pengendali. Dalam meja pengendalian yang ada pada sistem pengawasan dari kereta inspeksi ini. Kemudian ada beberapa tombol lampu. Di sini ada lamp engine run 1, lamp engine run 2, lamp deadman, lamp inverter valve, lamp handbrake, dan lamp baterai on. Untuk lamp engine run 1 ini untuk mengaktifkan engine run 1, lamp engine run 2 untuk engine run 2. Jadi jika kita menggunakan lamp engine run 1 maka ini akan menyala. Untuk lampu deadman ini jika kita mengoperasikan deadman maka lampu ini akan menyala. Lamp inverter valve jika ada kegagalan dalam inverternya ini lampu akan menyala. Ada lampu handbrake ini jika kita menggunakan handbrake maka lampu ini akan menyala. Lampu baterai on ini menyala ketika baterai telah berfungsi atau on. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer ini merupakan indikasi jika deadman tidak dijalankan oleh masinis, yang mana deadman ini pada pengoperasiannya harus selalu dioperasikan untuk melihat bahwa pengendali dari kereta inspeksi ini masih berada di meja pelayanan dan dalam keadaan sadar. Selanjutnya saya beralih dalam master control. Di dalam master control ini ada 3 bagian. Yang pertama ada gagang utama, yang mana di gagang utama ini ada sistem tenaga dan sistem pengereman. Untuk diajukan ke depan, kita dapat berfungsi sebagai tenaga atau power. Di sini dibagi menjadi 4, yakni P1, P2, P3, dan P4. Di antaranya ada netral dan jika diarahkan ke bawah akan berfungsi sebagai pengereman yang ditandakan dengan B1 sampai B7 dan diakhiri dengan emergency brake atau dalam keadaan darurat, pengereman darurat. Ini B ini artinya brake ya teman-teman untuk pengereman. Selanjutnya ada lubang. Lubang ini difungsikan sebagai key master, yang mana jika kita akan menggunakan master control ini maka kita harus menyalakan key masternya dulu. Selanjutnya ada reverse handle. Reverse handle ini untuk kita dapat menggerakkan kereta maju atau mundur, yang mana jika handle-nya diarahkan ke depan ini adalah F forward, artinya maju. Di tengah netral, dan R ini reverse atau mundur.
Selanjutnya kita beralih di arah sini. Ini ada emergency stop yang bisa kita gunakan dalam keadaan darurat untuk menghentikan. Ada signal light, ada baterai on off, ada fog light, ada headlight, wiper switch untuk ini pembersih kacanya, ada room light untuk pencahayaan di dalam kabin, ada dimmer untuk memfungsikan lampu dim yang ada di depan, emergency light, on off, dan reset. Di sini ada lubang juga, ini merupakan kunci untuk membuka bagian meja pelayanan ini jika ada dilakukan perawatan atau pemeriksaan. Selanjutnya di sini ada horn atau seruling dari kereta inspeksi ini, yang mana kita harus memfungsikan ini ketika melihat semboyan-semboyan yang perlu dalam dibunyikan serulingnya. Untuk sistem serulingnya ini kita menggunakan ini ya, udara tekan yang akan memfungsikan dari horn ini. Selanjutnya kita beralih ke panel kontrol. Panel kontrol merupakan bagian pusat dari kelistrikan yang ada di kereta inspeksi. Di sini kita melihat beberapa saklar yang mana ini dalam setiap saklarnya memiliki fungsi. Yang mana kita harus menyalakan saklar ini mulai dari kiri ke kanan dan kemudian ke atas di bagian AC ini. Jika sudah selesai dioperasikan, maka kita harus mematikan saklar ini berkebalikan dengan cara menghidupkannya, yaitu atas dulu ke bawah, baru kanan ke kiri. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian sini, engine 1. Ini bisa dilihat ya teman-teman, engine 1 ada di bagian sini. Ini terhubung di bagian bawah engine-nya, kita bisa mengecek dari sini juga. Ada handbrake yang mana ini ikat ini searah dengan jarum jam. Ketika kita udah selesai melakukan pengereman ini, harus dilepas dengan cara berlawanan arah jarum jam. Di sini ada lubang yang mana ini bisa kita mengecek radiator lewat bagian sini. Ini bisa dibuka ya teman-teman. Nah, ini bagian radiatornya. Oke. Kita lanjut ke bagian engine 2 di sana, yang mana di bagian dekat engine 2 ini kita bisa menyalakan engine yang akan kita gunakan. Oke, di engine 2 sebelah sini. Di sini ada bagian yang mana dituliskan DS1 dan DS2. Untuk DS1 ini berarti kita akan menggunakan engine 1. Untuk DS2 ini kita berarti akan menggunakan engine 2. Yang mana untuk menyalakannya kita harus mengarahkan ke bawah seperti ini ya. Ini sudah dalam posisi hidup. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan, engine 2 ada di sebelah sini. Ada juga ini termasuk dalam salah satu barang wajib yang harus ada di kereta inspeksi, yaitu alat pemadaman api. Oke, teman-teman, ini di sini juga ada pengereman darurat yang bisa kita fungsikan juga. Ada brake control di sebelah sini, brake control. Ini bisa kita buka untuk melakukan pengecekan atau perawatan ya teman-teman. Nah, tadi inverternya itu ada di sebelah sini teman-teman. Jika ada kegagalan kita bisa memperbaikinya lewat sebelah sini. Saya kira penjelasan saya cukup terkait dengan nama dan fungsi komponen kereta inspeksi di bagian dalam ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Selamat pagi. Salam Sobat TBI.